Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Michael Tayyip, terima kasih atas tugasnya. Oke, ini saya sekalian nulis saja ya. Saya juga mau nulis. Saya buat dari awal kalau bisa rapi ya. Oke, Mbak ketemunya bagus ya, Asentum. Untuk IA-nya ini perhatikan, ada satu poin yang membuat IA-nya ini terlalu besar ya. Itu kita ambil dari belakang, gimana ya, anggap ini depan, ini belakang. Nah, kita fokus untuk nyambung ke bagian ini. Biar apa? Biar kita ngerasa itu luas gitu. Gimana ya? Biar ngerasa besar. Kalau antum mulai dari agak depan gini, antum ngerasa ini kurang lebar, terus karena antum ngerasa kurang lebar, antum turun lagi ke bawah gitu untuk nambah volume. Nah, itu apa namanya, bikin nggak pas ya. Ini isinya itu kurang lebih satu mata pena ya. Kemudian meme ini ya, kalau bisa lebih ke bawah lagi nih, terlalu apa namanya, terlalu kecil ya, terlalu kecil. Maksudnya terlalu kecil itu kurang panjang ya, misalnya lebih panjang lagi. Nah, terus di sini hati-hati ya, jangan sampai terlalu miring ke bawah. Ini khususnya yang ini sih, dari sini ke sini tuh terlalu jauh ya. Kemudian ini bisa lebih antum bikin lebih kecil lagi ya, lebih minimalis lagi, biar nggak terlalu besar ya volume ini. Gini, perhatikan nih ya, ini walaupun saya sebenarnya juga kurang pas ya, nggak pas di garis, cuman yang penting tuh ini nggak terlalu jauh. Nah, kan ini perhatikan, ini jangan terlalu dalam ya. Jadi ketika antum bikinnya terlalu dalam itu akan terlihat terlalu tajam ini kemiringannya. Padahal enggak ya, enggak begitu tajam kemiringannya, berarti kan. Kemudian ini ya, tebal tipisnya juga antum harus bagi dengan tepat ya, mana yang tebal mana yang tipis. Ini seakan-akan kayak pakai pensil atau spidol yang enggak miring gitu, jadi kayak kurang, tebal tipisnya kurang ya. Tapi wajar ya, karena setengah mata pena dan kecil, jadi mungkin kadang terjadi kayak gitu. Oke, kemudian ini ya, perhatikan cuff-nya. Untuk cuff-nya ya. Nah, ini perhatikan fokus di bagian ini. Ini jangan sampai apa ya, terlalu patah nih, terlalu patah. Jadi antara ini dan ini tuh nggak terlalu jauh ya perbedaannya.
Jadi entah ininya yang antum kurang miring dan ininya ya, jadi antum mulainya bisa lebih naik lagi di sini, jadi biar nggak terlalu terpatah di situ. Kalau antum lihat di contohnya itu file yang antum tiru itu, nah di situ kelihatan ya, jadi nggak terlalu perbedaan patahnya tuh nggak terlihatnya kayak gini contohnya ini. Nah ini kan nggak terlihat patah di sini, atau patahnya tuh dikit gitu, belokannya tuh tidak tajam. Kalau ini, nah ini sangat beda sekali. Kemudian untuk ini ya, perhatikan, ini penting ya untuk menambah kecantikan, ini jangan terlalu pendek, lebih panjang lagi sedikit seperti ini. Panjang lagi, ini terlalu pendek. Ini seperti itu. Kalau tempatnya sempit kayak gini, ini titiknya bisa dibikin lebih kecil ya, nggak apa-apa. Oke. Nah ini udah lumayan bagus ya, cuman ininya aja ini terlalu panjang. Saya wajar ya kenapa antum itu terlalu bikinnya di situ terlalu panjang, mungkin karena lihat nih ya, garisnya terlalu, antum ngelihat garisnya masih jauh gitu, terus antum bikin ya, kalau bisa pas ya di garis. Cuman kalau misalnya keadaan itu seperti itu ya, yang penting itu hurufnya benar ya, bukan posisinya. Nah, ini saya juga misalnya semestinya itu pas garisnya di sini, karena masih garisnya di sini ya, ini kurang pas sebenarnya tempatnya. Tapi ya itu yang penting itu hurufnya benar dulu ya, kaidah hurufnya benar, baru yang kedua adalah posisi peletakan. Ini alifnya juga kalau bisa lebih tipis lagi ya, ini terlalu tebal ya. Oke, bagus. Ini dalnya kembali ya, perhatikan dal itu kalau bisa punggungnya itu lebih bulat ya. Nah ini terlalu kaku, jadi bisa mungkin di sini tuh agak bulat kayak gini gitu, paham ya maksud saya. Terus ini terlalu kecil ya, lebih maju lagi, atau dengan kata lain lebih mundur lagi gitu. Kemudian selanjutnya soba. Kenapa ya nih, ini mbak ya. Oke, shotnya lumayan cantik.
Ini juga perhatikan. Ini ya, ini jangan terlalu dalam. Yang terjadi kayak yang tadi tuh, sin ketemu kaf tadi terlalu dalam ini ya. Jadi terlalu terlalu miring ya, terlalu banyak ruang mubazir di sini. Jadi sebisa mungkin dikurangin gitu, biar nih kemiringannya itu tidak berlebihan. Sedikit aja nih, setengah titik lah ya, kurang lebih. Oke, ini juga jaraknya sini kurang lebih 1 titik. Ini ya sambungannya, perhatikan ya, ini harus diulang-ulang lagi memang. Pertama mimnya oke lah, mimnya. Terus tebal tipisnya perhatikan ya, ini tebal tipisnya kurang jelas. Di sini tebal tipis ya. Di sini ke atas tebal, ke bawah tipis. Oke, gini. Nah, ini terlalu besar ya, sedikit aja. Oke. بوی مشک ختن ارباب Oke, seperti ini ya. Lanjut ke video selanjutnya. Ini sekalian saya bikin kumpulan video ya, jadi saya bikin agak rapi, sekalian bikin konten. Ini alifnya ya, perhatikan ini terlalu tebal ya. Alifnya kalau bisa lebih tipis lagi, tipisnya. Perhatikan ya, ini cara bikin ininya itu, pembagiannya adalah ini tipis ke tebalnya itu berangsur-angsur ya, jadi adil dari kecil ke besarnya itu sedikit demi sedikit dengan adil ya, maksudnya ngerti nggak saya? Jadi nggak tiba-tiba tebel gitu, ini kayak seakan-akan di sini itu tipis langsung tebel di sini ya, nggak seperti itu ya. Terus ini ada satu hal lagi yang dulu pernah saya ingetin, apa itu, titik ya, antum bikin titiknya ini ya, ternyata ini juga terlalu miring ya, jadi lebih tegak lagi ya. Jadi kurang lebih berapa, 63,5
apa derajat ya. Ini juga titiknya juga sama segitu, 63,5 derajat. Oke, ini terlalu apa ya, terlalu miring ini, menurut saya terlalu miring. Ini juga ini ada kemungkinan ya, kalau kayak gini kemungkinan itu antum potong kalamnya mungkin terlalu miring ya, entah terlalu miring entah terlalu tegak, intinya tuh nggak pas sama tangan antum. Ini kalau terlalu miring kayak gimana, mungkin terlalu tegak lah ya, nggak tahu lah, itu antum harus coba cek lagi. Intinya kita menentukan kalam kita itu kemiringannya pas apa enggak itu ketika kita bikin kemiringan itu mudah ya. Misalnya kita 63,5 derajat itu antum bikinnya itu enggak sampai tangannya kayak gini atau muter-muter kayak gitu. Jadi keadaan yang paling mudah membuat kemiringan itu adalah itu menunjukkan apa, kemiringan kalam yang pas itu. Jadi mungkin setiap orang akan berbeda ya gitu. C, nah ini cara menaruh huruf apa kayak gini ya, jangan nanggung, entah antum taruh di sini di atas ini, entah di bawah sekalian ya, jangan seperti ini karena ini apa, ada ruangan tersisa kayak gini mubazir ya gitu. Jadi entah antum taruh di atas sekalian, masuk ke sekalian ke sini, atau sekaliannya di bawah ya, di sini nggak apa-apa. Jadi jangan setengah-setengah seperti itu. Nah kayak gini, atau misalnya dipasin ini apa ujung si nun ini bertemu dengan ujung si misalnya H ini, itu juga boleh dan bagus ya. Hanya saja itu bukan sebuah prioritas ya, yang prioritas itu yang misalnya pertama kaidah hurufnya, yang kedua inilah ya imbang gitu. Jadi jangan terlihat ada yang kosong atau ada yang berat. Nah kalau kayak gini ini masih membuat di sini tuh ada ruangan yang tidak perlu. Untuk mbak yang tadi yang antum bikin di awal tuh bagus, ini terlalu kaku, mbak ketemu alif ya. Oke. Dan terlalu tebel ya, ini terlalu tebel sebenarnya gitu ya. Ini dari sini ke sini itu ada perubahan ketebalan ya, ini dari sini tebel, di sini lebih tipis, tapi sangat sedikit ya, sedikit. Jadi jangan dianggap misalnya nanti akan diperkecil gitu, enggak. Jadi hati-hati aja karena tipisnya itu sedikit bedanya. Nah ini terlalu tebal. Nah terus ini dal juga nih kayak tadi sama, kurang lebih terlalu bagian punggungnya tuh kurang atau kurang mundur lah ya. Jadi dalnya tuh mundur lagi ke belakang. Ya mundur lagi ke belakang. Jadi saya tambahkan depannya kayak gini ya, gitu, mundur ke belakang lagi. Terlalu sedikit jarak ininya, terlalu sedikit ya, kurang lebih 1 titik di situ. Kemudian ini ya, ini terlalu tinggi untuk ancang-ancang. Saya tulis dulu, nanti saya jelaskan. Maaf ya, tangan saya agak gemeteran ya, nggak terlalu bagus. Nah ya ini perhatikan nih, oke lah, ini memang ada sebagian hotot yang nulisnya kayak gini, ini dari sini ke sini itu agak tajam. Oke, nggak terlalu masalah. Yang masalah adalah ini ya, sambung dari sini itu antum terlalu ke bawah ya, karena antum ancangannya terlalu tinggi. Jadi ini
antum kayak terpaksa gitu ngepasin ke garis, jadinya terlalu tinggi. Padahal ya di sini semestinya itu di sini ya, ini jadi jaraknya ini ke sini tuh terlalu jauh, padahal jaraknya ke sini tuh nggak sampai satu titik gitu ya, atau setengah titik lebih dikit ya gitu. Jadi ini terlalu tinggi. Oke, gitu. Nah, ini kalau kita urutkan ya, ini sini itu jaraknya itu nggak begitu putus gitu, atau masih nyambung gitu. Sini masih satu jalur. Kalau ini saya harusnya ke sini gitu, jadi ada yang patah di situ. Khususnya ketika huruf ta seperti ini, karena ta itu jenisnya beda dengan sambungan-sambungan yang panjang yang lain, kayak sin lah, atau ha yang panjang lah, atau ba yang panjang dan sebagainya. Nah, ini sambungan pipih ya, atau sambungan gepeng itu dia lebih sedikit jaraknya dengan garisnya seperti ini, karena pipih gitu. Lanjut nih, ya perhatikan ya, ini terlalu panjang ya ini ya. Ini seperti gara-gara ini juga ya, kurang pas itu antum memulainya. Jadi di sini antum ngerasa ini kayak kurang jauh, terus antum panjangin gitu ya, wajar ya. Tapi sekali lagi saya bilang, yang penting itu mufrodatnya atau kaidah hurufnya yang penting, ketimbang soal posisi ya. Misalnya ini posisinya nggak pas, jangan serta-merta antum ini buat panjangin kayak gitu, enggak. Alifnya juga sekali lagi ya, itu masih terlalu tebal. Nah, nunnya ini udah jauh ya dari yang sebelumnya antum tulis, terlalu ini ya. Pertama nih jangan miring, ini kalau bisa nun itu dia lebih tegak ya, 90 derajat. Jadi sebenarnya beda dengan alif ya. Kalau alif itu lebih miring, nun itu sedikit lebih tegak. Nun ini terlalu terlalu gepeng gitu nunnya, jadi panjang ke bawah ya, terlalu panjang ke bawah itu ya. Ini jaraknya perhatikan, kurang lebih satu mata pena ke antara titik dengan dinding nun. Nah, ini bak di sini jangan di sini ya, jangan terbang sini, sekalian turun atau naik sini boleh itu, atau lebih maju lagi ke sini ya. Kalau bisa pas di ujung ini boleh, atau enggak ya udah di sini misalnya itu, jadi biar enggak terbang kayak gini. Jadi kalaupun huruf itu harus naik, dia harus ada dalilnya ya, sebabnya apa, atau minimal dia naik di huruf apa gitu, jadi enggak melayang kayak gitu. Dan lagi ya, ada satu kaidah lagi sebenarnya ini, kalau antum bisa bisa perhatikan itu dan aplikasikan tuh kalau huruf ya, alif lah, apapun lah, dia itu berada di atas garis yang normal, misalnya kayak gini, sebisa mungkin bikin itu lebih kecil ya, sedikit aja ya. Jadi antum yang bisa ngerasain ini, saya bikinnya
lebih kecil dari biasanya gitu. Misalnya kayak gini, ini lebih wow-nya saya bikin lebih sempit dari biasa ya, karena dia naik di atas, dia akan berat kalau ditaruh dengan size atau ukuran biasa ya. Satu hal yang mungkin agak sulit dalam hot nastaliq itu adalah mempertahankan kelenturan ya, kelenturan huruf. Di sini saya paham ya, ini emang saya juga kadang suka kecolongan ya. Ini ya, khususnya bagian pertama ini jangan sampai terlalu tegas gitu atau terlalu lurus. Perhatikan ini lentur dari sini sampai sini. Ini terlalu kaku ya, ini udah lentur semua. Nah gitu, kalau bisa ini tuh ada muter juga di sini, jadi mau turunnya itu jangan lurus ya, muter lembut dicicil gitu. Nah seperti ini. Oke. Terus jangan terlalu jauh ke bawah ya, ini terlalu jauh ya menurut saya. Itu jarak antara sini dengan bawah itu kurang lebih 1 mata pena. Oke, lanjut. Shin. 1, 2, 3, 4. Nah ini juga nih, biasakan ya, ini kebanyakan antum hari ini soalnya ini terlalu dalam ya sedikit aja ini gitu. Sedikit aja terlalu dalam. Terus sinnya tuh kalau bisa lebih tipis lagi, tuh terlalu tebal ya, kebanyakan tinta itu. Kemudian lagi-lagi mem ya, kepalanya lebih panjang ke bawah seperti ini, habis itu sambung ke atas. Ya itu dulu untuk kali ini ya, silahkan diulangi sekali lagi antum. Kesalahan-kesalahan yang khususnya yang sebelumnya sudah saya sebutkan kesalahannya, jangan sampai diulangi lagi. Oke, kalau ada pertanyaan, ada kritik dan saran dan masukan ya, misalnya kalau enaknya ngadain kelas ini ngadain misalnya apa gitu, atau mengisi konten atau materi tentang apa gitu, antum boleh langsung kasih masukan ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.